Perkenalkan, nama saya Pamela Gloria Fidelia Mangundap dengan NIM 210611020291 dari kelas 2B5 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Di video ini, saya akan memaparkan tugas statistik bisnis ekonomi, yaitu statistika non-parametrik, dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Pengertian statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Metode non-parametrik banyak digunakan untuk mempelajari populasi yang mengambil urutan peringkat atau seperti ulasan film menerima 1 hingga 4 bintang. Penggunaan metode non-parametrik mungkin diperlukan ketika data memiliki peringkat tetapi tidak ada interpretasi numerik yang jelas seperti ketika menilai preferensi. Dalam hal tingkat pengukuran, metode non-parametrik menghasilkan data ordinal. Beberapa contoh uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tanda atau tes tanda. Yang kedua, tes jumlah peringkat atau Wilcoxon. Yang ketiga, uji korelasi peringkat atau Spearman. Yang keempat, tes eksak probabilitas Fisher. Yang kelima, uji Chi-kuadrat. Ciri-ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik. 1. Kelompok data tidak berdistribusi normal. 2. Sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial. 3. Umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. 4. Ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Kelemahan statistik non-parametrik. 1. Pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. 2. Kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. 3. Hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. 4. Tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. 5. Skala yang digunakan bersifat lebih lemah. 6. Asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Adapun keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum, metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematik yang rumit. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang keempat, karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Yang kelima, dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Kasus-kasus dalam dunia bisnis yang menggunakan pendekatan non-parametrik. Seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional yang disukai mahasiswa. Hasil penelitian terhadap 30 responden di restoran tradisional memberikan data sebagai berikut. 22 orang menyukai masakan Jawa dan 8 orang menyukai masakan Padang. Ujilah dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa berbeda dengan masakan Padang. Gunakan taraf nyata sebesar 5%. Jawab hipotesis untuk permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut. H0. Jumlah atau frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah sama atau tidak berbeda. H1. Jumlah atau frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Berikut adalah tabel dari kasus tersebut. Interpretasi hasil. Uji binominal
memaparkan bahwa kategori masakan tradisional ada dua, yaitu masakan Jawa dan masakan Padang. Jumlah masing-masing adalah 22 dan 8. Nilai proporsi uji atau tes prop sama dengan 0,50. Proporsi pengamatan untuk kategori masakan Jawa sama dengan 0,73 dan kategori masakan Padang sama dengan 0,27. Hasil nilai peluang eksak binominal dua arah atau P kurang value adalah 0,016 kurang dari 0,05, maka keputusannya tolak H0. Kesimpulan, jumlah atau frekuensi masyarakat yang menggunakan masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Tabulasi silang. Tabulasi silang adalah metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Tabulasi silang merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam analisis tabel silang, peneliti menggunakan distribusi frekuensi pada sel-sel dalam tabel sehingga dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel-variabel penelitian, sehingga dengan demikian dapat dengan mudah melihat keterkaitan hubungan antara dua variabel. Manfaat tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Kegunaan analisis tabulasi silang adalah dalam menyelesaikan permasalahan analisis data. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang, khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota adalah: yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Analisis silang akan sangat membantu perencanaan dalam menganalisis pada tahap selanjutnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis tabulasi silang berguna apabila data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk data kategori yang diperoleh dari survei primer. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis cross-step merupakan suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat keterkaitan atau hubungan antara dua variabel dengan menggunakan chi-square. Atas dasar inilah yang kemudian dinilai bahwa analisis cross-steps dapat menggambarkan keterkaitan hubungan dalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara variabel-variabel karakteristik pergerakan dengan maksud bekerja. Jenis tabulasi silang. Cross-steps dilihat dari beberapa metode uji yang digunakan, yaitu berupa 1. Uji chi-square test untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom. Yang kedua, uji directional measures untuk mengetahui kesetaraan antara hubungan variabel. Yang ketiga, uji statistic measures untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Yang keempat, uji kontingensi statistik untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. Yang kelima, uji lambda berfungsi merefleksikan reduksi pada error bila mana value-value dari suatu variabel digunakan untuk memprediksi value-value dari variabel lain. Kriteria statistik dan cara penyelesaian analisis tabulasi silang atau cross-steps. Dalam melakukan analisis cross-steps, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah membentuk distribusi frekuensi pada sel-sel dalam tabel untuk masing-masing variabel. Yang kedua, membentuk kombinasi tabel frekuensi untuk dua variabel yang ditempatkan pada baris dan kolom. Yang ketiga, mencari nilai korelasi kedua variabel dengan menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi atau untuk data nominal atau diskrit. Koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah teknik korelasi yang digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya
berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan Chi kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai Chi kuadrat dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Sampel data yang dipakai harus lebih dari 20. B. Frekuensi data dalam sel atau kotak harus lebih dari 1. Berikut adalah contoh tabel tabulasi silang. Chi-square. Statistik Chi kuadrat atau X pangkat 2 adalah tes yang mengukur bagaimana model dibandingkan dengan data yang diamati sebenarnya. Data yang digunakan dalam menghitung statistik Chi kuadrat harus acak, mentah, saling eksklusif, diambil dari variabel independen, dan diambil dari sampel yang cukup besar. Statistik Chi kuadrat atau X pangkat 2 adalah ukuran perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan dari hasil serangkaian peristiwa atau variabel. Chi kuadrat berguna untuk menganalisis perbedaan semacam itu dalam variabel kategori, terutama yang bersifat nominal. X pangkat 2 tergantung pada ukuran perbedaan antara nilai aktual dan yang diamati, derajat kebebasan, dan ukuran sampel. C sama dengan derajat kebebasan, O sama dengan nilai yang diamati, E sama dengan nilai yang diharapkan. Syarat uji Chi-square. Uji Chi-square merupakan uji non-parametrik yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana Chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Karakteristik Chi-square. 1. Nilai Chi-square selalu positif. 2. Terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-square. 3. Distribusi Chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 4. Bentuk distribusi Chi-square adalah menjulur positif. Fungsi Chi-square. Untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, atau C sama dengan koefisien of contingency. Pada dasarnya, jika Anda adalah seorang peneliti, maka perlu rasanya untuk mempelajari rumus Chi-square harus Anda pelajari agar dapat mengerti makna sesungguhnya dari uji Chi-square, sehingga dapat memanfaatkan rumus tersebut dalam kegiatan analisis, terutama dalam melakukan uji komparatif pada data dengan skala data nominal atau DNR. Ada dua jenis utama tes Chi kuadrat. Tes kemandirian yang menanyakan pertanyaan tentang hubungan seperti apakah ada hubungan antara jenis kelamin siswa dan pilihan mata kuliah, dan tes kesesuaian yang menanyakan sesuatu seperti seberapa baik koin di tangan saya cocok dengan koin yang secara teoritis adil. Berikut adalah dua jenis Chi-square. Yang pertama, kemerdekaan saat mempertimbangkan jenis kelamin siswa dan pilihan kursus. Tes X pangkat 2 untuk kemandirian dapat digunakan. Untuk melakukan tes ini, peneliti akan mengumpulkan data pada dua variabel yang dipilih atau jenis kelamin dan mata kuliah yang dipilih, dan kemudian membandingkan frekuensi siswa laki-laki dan perempuan memilih di antar kelas yang ditawarkan menggunakan rumus yang diberikan di atas dan tabel statistik X pangkat 2. Yang kedua, kebaikan. X pangkat 2 menyediakan cara untuk menguji
seberapa baik sampel data cocok dengan karakteristik atau yang diketahui atau diasumsikan dari populasi yang lebih besar yang dimaksudkan untuk diwakili oleh sampel. Ini dikenal sebagai kebaikan kecocokan. Jika data sampel tidak sesuai dengan sifat yang diharapkan dari populasi yang kita minati, maka kita tidak ingin menggunakan sampel ini untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Contohnya, misalnya pertimbangkan koin imajiner dengan peluang tepat 50/50 untuk mendaratkan kepala atau ekor dan koin asli yang Anda lempar 100 kali. Jika koin ini adil, maka ia juga akan memiliki kemungkinan yang sama untuk mendarat di kedua sisi, dan hasil yang diharapkan dari melempar koin 100 kali adalah bahwa kepala akan muncul 50 kali dan ekor akan muncul 50 kali. Dalam hal ini, X pangkat 2 dapat memberitahu kita seberapa baik hasil sebenarnya dari 100 lemparan koin dibandingkan dengan model teoretis bahwa koin yang adil akan memberikan hasil 50/50. Lemparan yang sebenarnya bisa muncul 50/50 atau 60/40 atau bahkan 90/10. Semakin jauh hasil sebenarnya dari 100 lemparan adalah dari 50/50, semakin kurang baik kecocokan set lemparan ini dengan ekspektasi teoretis 50/50, dan semakin besar kemungkinan kita menyimpulkan bahwa koin ini sebenarnya bukan A koin yang adil. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.